Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwanti. Saya mahasiswi semester 2 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Patimura Ambon. Di sini maksud saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran dan perkembangan peserta didik yang diberikan oleh Pak Ode Abdurrahman MPDI. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian UNESCO. UNESCO ini merupakan singkatan dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. UNESCO sendiri merupakan sebuah organisasi internasional di bawah PBB yang mengurusi semua hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains, serta kebudayaan di dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum, serta HAM. 4 konsep pendidikan menurut UNESCO. Pilar pertama yaitu Learning to Know. Learning to Know ini memiliki arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Hal ini akan memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik meningkat. Learning to Know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan. Karena di dalam learning to know terdapat learning how to learn. Artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya, karena itu adalah proses belajar. Baik, saya akan juga menjelaskan mengenai pemahaman atau pendapat saya tentang learning to know. Learning to know di sini merupakan salah satu pilar pendidikan yang begitu bagus. Karena di mana pada pilar pertama ini belajar untuk tahu, dalam artinya bahwa para peserta didik diharuskan untuk bisa mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Di mana mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman tersebut. Berarti siswa akan lebih mempunyai banyak pengetahuan dari pengalaman tersebut, di mana dia mengetahui sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya dan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hidupnya. Contohnya pada anak usia sekolah dasar, yaitu guru berdialog dengan siswa, di mana guru menanyakan tentang berbagai pengalaman mereka, baik pengalaman baik maupun pengalaman buruk. Kemudian guru meminta kepada mereka untuk berpikir kritis, di mana yang bermanfaat bagi mereka dan mana yang tidak bermanfaat bagi mereka, agar mereka dapat mendapatkan pengetahuan dari pengalaman tersebut. Masuk kepada pilar yang kedua, yaitu learning to do atau belajar untuk mengerjakan. Belajar untuk melakukan atau berkarya. Hal ini tidak terlepas dari belajar mengetahui, karena perbuatan tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Belajar untuk melakukan atau berkarya merupakan upaya untuk senantiasa melakukan dan berlatih keterampilan untuk keprofesionalan dalam bekerja. Pendapat saya mengenai pilar learning to do. Learning to do atau belajar untuk mengerjakan adalah di mana belajar untuk melakukan suatu aktivitas yang dimana mempunyai tujuan untuk mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Di mana kompetensi ini akan dapat dimiliki oleh peserta didik apabila diberikan kesempatan untuk belajar dengan mempelajari apa yang harus dilakukannya secara langsung. Contoh dari learning to do atau belajar untuk mengerjakan, contohnya yaitu guru memberikan tugas kepada siswa, di mana siswa harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Di mana hal ini bertujuan agar peserta didik ini memiliki rasa bertanggung jawab, sehingga peserta didik dapat berlatih untuk memecahkan suatu masalah.
pilar yang ketiga yaitu learning to be atau belajar melakukan sesuatu, di mana yang mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Pendapat saya mengenai learning to be. Learning to be atau belajar melakukan sesuatu adalah belajar dalam sebuah proses di mana pendidik berusaha membimbing peserta didiknya untuk bisa mencari jati dirinya sendiri dan memiliki rasa percaya diri dalam diri peserta didik tersebut. Di sini contoh learning to be, yaitu guru melatih para siswa dan siswinya untuk mampu mencari informasi dan mampu mengerjakan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru dan mampu bekerja sama dalam kelompok, di mana hal ini dilakukan guru agar para siswa dan siswinya memiliki rasa percaya diri dalam dirinya masing-masing. Masuk kepada pilar yang keempat, yaitu learning to live together atau belajar untuk dapat hidup bersama. Adalah belajar untuk bekerja sama. Melalui proses bekerja sama ini, hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global, di mana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mengasingkan dirinya sendiri dari masyarakat sekitarnya. Pendapat saya mengenai learning to live together. Learning to live together atau belajar untuk dapat hidup bersama adalah di mana seorang individu belajar melalui proses untuk dapat hidup berkelompok. Karena hidup berkelompok itu sangat dibutuhkan, karena di mana manusia tidak dapat dipisahkan dari saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai contoh learning to live together, yaitu guru meminta siswanya untuk mengerjakan soal latihan secara berkelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari beberapa orang dan siswa. Kemudian guru mereka diminta untuk bekerja sama, di mana hal ini bertujuan agar siswa dapat belajar bekerja sama dalam kelompok. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, teori belajar. Teori belajar sendiri didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Umumnya, setelah belajar, seseorang cenderung melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Yang kedua yaitu teori pembelajaran. Teori pembelajaran merupakan penerapan prinsip-prinsip teori belajar, teori tingkah laku, dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam usaha mencapai tujuan belajar. Kemudian, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Ada dua faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar dan pembelajaran, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu yang belajar, yang dapat mempengaruhi hasil belajar individu itu sendiri, yang meliputi 1. Kondisi fisiologis, 2. Kondisi psikologis, 3. Minat, 4. Motivasi, 5. Bakat, 6. Gaya kognitif. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar yang mempengaruhi diri individu dalam belajar. Meliputi 1. Instrumental, meliputi berbagai komponen seperti 1. Guru, 2. Kurikulum, 3. Metode, 4. Evaluasi, 5. Sarana dan prasarana, yang terakhir yaitu lingkungan. Itu saja hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.